Pagi di pinggiran kota itu selalu dimulai dengan aroma masakan yang menggoda dari dapur rumah kecil berwarna krem di ujung gang. Rumah itu milik sepasang suami istri yang dikenal ramah dan harmonis, Siti dan Arman. Halaman depannya dihiasi pot-pot bunga yang rapi, anggrek, mawar, dan melati. Semua ditanam dan dirawat langsung oleh tangan Siti. Ia selalu percaya bahwa rumah yang dipenuhi bunga akan menenangkan hati dan menjauhkan dari energi buruk. Siti adalah sosok wanita yang mudah disukai siapapun yang mengenalnya. Ia mengenakan jilbab sederhana setiap hari, dengan senyum lembut yang seakan tak pernah pudar dari wajahnya. Setiap pagi setelah menyiapkan sarapan untuk suaminya, ia mengajar anak-anak tetangga mengaji di ruang tamu yang disulap menjadi tempat kecil belajar Al-Quran. Suaranya lembut, tapi tegas saat menuntun anak-anak membaca makhraj dengan benar. Anak-anak menyayanginya, para ibu menghormatinya, dan para bapak di lingkungan menganggapnya contoh istri yang ideal. Arman, suaminya, juga dikenal sebagai pria baik. Ia bekerja di sebuah bank swasta di pusat kota. Setiap pagi ia berangkat dengan kemeja rapi dan sepatu mengilap, selalu menyalami istrinya dengan lembut sebelum berangkat. Di mata warga, Arman tampak seperti suami impian, sopan, penuh perhatian, dan tampak sangat mencintai istrinya. Mereka sering terlihat berdua ke masjid pada malam Jumat atau sekadar berbelanja di warung dekat rumah. Sambil bergandengan tangan, tak ada yang menyangka bahwa di balik kesempurnaan itu ada sesuatu yang perlahan mengikis kehangatan rumah tangga mereka. Siang itu, setelah mengajar mengaji, Siti duduk di teras rumah sambil menyiram tanaman. Cahaya matahari menembus dedaunan, menciptakan bayangan bergoyang di dinding rumah. Ia menatap sekeliling, merasa damai, tapi entah mengapa dadanya terasa kosong. Sudah 2 minggu Arman selalu pulang larut malam dengan alasan lembur. Biasanya, setelah makan malam mereka mengobrol lama di ruang tamu sambil menonton berita. Sekarang, televisi sering dibiarkan menyala sendirian, sementara ia tertidur di sofa menunggu pintu terbuka. Saat malam tiba, rumah itu terasa terlalu sunyi. Siti duduk di meja makan, menatap 2 piring yang disiapkannya. Nasi hangat, sayur bening dan ikan goreng kesukaan Arman. Namun jam dinding terus berdetak melewati pukul 9, 10 hingga 11 malam. Hanya suara TikTok jam dan desau angin dari celah jendela menemani. Ketika akhirnya suara motor terdengar berhenti di depan rumah, Siti bergegas berdiri. Ia tersenyum meski lelah. "Mas baru pulang? Sudah makan?" tanyanya lembut. Arman mengangguk tanpa menatap. "Udah tadi di kantor, capek banget Siti. Banyak laporan yang harus dikerjain." Ia langsung melangkah menuju kamar mandi. Siti memperhatikan punggung suaminya, yang kini terasa begitu jauh. Dulu setiap pulang, Arman selalu memeluknya erat, menanyakan kabar harinya, bahkan memuji masakannya meski hanya sayur sederhana. Sekarang hanya ada jarak, dingin dan sunyi. Siti menatap piring yang masih terisi penuh di depannya. Ia menarik napas panjang, menunduk, lalu berbisik pelan. Mungkin memang lagi banyak kerjaan. Ia berusaha menenangkan diri, mencoba berpikir positif baginya. Suami yang bekerja keras adalah tanda tanggung jawab, namun jauh di dasar hatinya ada rasa ganjil yang tak bisa dijelaskan. Hari-hari berikutnya berjalan serupa. Arman makin jarang pulang tepat waktu. Kadang ia membawa pulang aroma parfum asing di bajunya, namun Siti tak berani bertanya. Ia hanya mencuci baju itu sambil berzikir pelan, berharap semua prasangkanya salah. Dalam kesepiannya, Siti lebih sering menghabiskan waktu dengan kegiatan sosial. Ia membantu tetangga yang sakit, mengurus pengajian ibu-ibu, dan mengajar mengaji lebih banyak anak-anak dari biasanya. Namun setiap kali malam datang dan rumah menjadi sepi, hatinya terasa berat. Suatu malam, setelah menutup jendela ruang tamu, Siti duduk di sajadahnya lebih lama dari biasanya. Ia berdoa lama, dengan suara yang hampir tak terdengar. "Ya Allah, jika ada yang aku lakukan salah, tolong perbaiki. Jika rumah tangga ini Engkau uji, beri aku kekuatan untuk bertahan." Air matanya jatuh membasahi sajadah. Dalam cahaya redup lampu, bayangannya sendiri di dinding tampak seperti sosok asing yang menatapnya dengan iba. Pagi harinya, Siti mencoba bersikap seolah semua baik-baik saja. Ia menyiapkan bekal Arman seperti biasa, nasi goreng dengan telur mata sapi, dan teh hangat di termos kecil. "Mas, jangan lupa sarapannya ya."
katanya sambil menyodorkan tas kerja. Arman tersenyum sekilas, tapi matanya kosong. Ia menyalami tangan Siti sekadar formalitas sebelum melangkah keluar. Siti memperhatikan langkah itu sampai hilang di tikungan gang. Siang hari, Siti mengunjungi Yani, sahabat lamanya yang tinggal 2 rumah di belakang. Di sana ia mencoba mengalihkan pikiran, membantu Yani menyiapkan bahan untuk acara arisan RT. Tapi di sela-sela obrolan ringan, Yani sempat menatapnya cemas. "Kamu kelihatan kurusan." "Ti, Arman sibuk banget ya." "Jarang kelihatan bareng sekarang." Siti tersenyum hambar. "Iya, mungkin lagi banyak kerjaan." Ketika sore menjelang, Siti berjalan pulang melewati jalan kecil yang diapit pagar bambu dan pohon kamboja. Angin berembus membawa aroma bunga yang jatuh di tanah basah. Entah kenapa langkahnya terasa berat. Ia memandangi langit senja yang mulai memerah, lalu tersenyum tipis. "Aku cuma perlu sabar," gumamnya pelan. Malam itu, Arman pulang lebih larut dari biasanya. Kali ini tanpa pesan, tanpa kabar, Siti tertidur di ruang tamu. Dengan televisi masih menyala menampilkan berita tengah malam. Suara pintu terbuka membangunkannya. Ia terlonjak kecil lalu tersenyum lega. "Mas, akhirnya pulang juga." Tapi Arman hanya mengangguk. Wajahnya tampak lelah, atau mungkin lebih tepatnya enggan bicara. Ia langsung menuju kamar, meninggalkan Siti yang mematung di depan meja makan dengan bekal dingin yang tak tersentuh. Setelah pintu kamar tertutup, Siti menatap jam dinding. Hampir pukul 1 pagi. Di luar suara jangkrik bersahutan, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Ia berjalan ke dapur, mematikan lampu satu persatu, lalu berhenti sejenak di depan cermin kecil di dinding ruang makan. Tatapannya menembus bayangan dirinya sendiri. Di mata itu ia melihat lelah, tapi juga tekad. "Aku percaya, semua ini cuma cobaan," bisiknya. Namun malam itu, sebelum ia benar-benar tidur, ada sesuatu yang membuatnya merinding. Dari arah kamar mandi terdengar suara air menetes terus-menerus, padahal keran sudah tertutup rapat. Siti berjalan perlahan mendekat, hendak memastikan. Tapi begitu ia membuka pintu, suara itu berhenti hening. Hanya pantulan wajahnya sendiri di cermin yang menatap balik. Ia menelan ludah, lalu memalingkan wajah sambil berucap istighfar pelan. Siti kembali ke kamar dan menarik selimut. Ia mencoba memejamkan mata. Namun entah mengapa hatinya terasa tidak tenang, udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Dari luar, bulan terlihat bulat sempurna, indah tapi terasa ganjil, seperti menyaksikan sesuatu yang belum siap diungkapkan. Dan di keheningan itu, satu pertanyaan terus berputar dalam benaknya. Mengapa kebahagiaan yang dulu begitu hangat kini terasa asing, seolah perlahan menghilang bersama cahaya yang redup di rumah kecil mereka? Siti tidak tahu. Malam-malam seperti itu hanyalah permulaan, awal dari runtuhnya kehidupan yang selama ini ia yakini sempurna. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Siti masih terjaga di atas sajadahnya, merenung dalam diam. Pertanyaan yang berputar di kepalanya sejak beberapa hari lalu tak juga menemukan jawaban. Mengapa kebahagiaan yang dulu begitu hangat kini terasa asing? Ia menatap jendela kamar yang buram oleh embun, mencoba menenangkan hati yang entah kenapa terasa begitu gelisah. Di luar, suara motor Arman terdengar samar menjauh. Padahal ia baru saja pulang setengah jam yang lalu untuk mengambil sesuatu. Siti menghela napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya yang mulai dipenuhi dugaan. Pagi datang dengan langit kelabu. Siti menyiapkan sarapan seperti biasa. Meski ia tahu Arman mungkin tak sempat makan, suaminya kini selalu tergesa. Wajahnya tampak lebih sering letih, namun ada sesuatu dalam sorot matanya yang tak lagi sama. "Mas kerja lembur lagi?" tanya Siti pelan sambil menyiapkan bekal. Arman mengangguk tanpa menatapnya. "Iya, proyek baru dari kantor nasabah besar. Aku harus beresin laporan akhir minggu ini." Nada suaranya datar, tanpa senyum seperti dulu. Siti menatap punggungnya yang berpakaian rapi dengan jas abu-abu, lalu mencoba menenangkan diri. "Semoga lancar, Mas. Hati-hati di jalan." Ia ingin memeluk Arman sebelum pergi, seperti kebiasaannya dulu. Tapi Arman sudah lebih dulu melangkah cepat keluar rumah. Hari-hari berikutnya, pola itu terus berulang. Arman semakin jarang di rumah. Kadang ia beralasan harus menemui klien di luar kota. Kadang ada rapat mendadak di malam hari. Siti yang biasanya sabar, mulai sulit menenangkan perasaannya.
Ia mencoba mencari kesibukan dengan mengajar lebih banyak anak-anak mengaji dan menghadiri pengajian ibu-ibu setiap sore. Tapi pikirannya terus melayang ke satu hal. Benarkah Arman sedang bekerja keras? Atau ada hal lain yang disembunyikan? Suatu sore, ketika Siti hendak mencuci mobil Arman yang terparkir di depan rumah, matanya tertuju pada sesuatu di jok belakang. Sehelai rambut panjang, lurus dan berwarna coklat terang, menempel di sandaran kursi. Ia mengambilnya perlahan, menatapnya lama. Rambut itu jelas bukan miliknya. Siti mengenal setiap helai rambutnya sendiri. Ayah berhijab setiap hari. Rambutnya hitam pekat dan tak pernah dicat. Hatinya berdebar. Ada rasa perih yang tiba-tiba menyesak dada, tapi ia berusaha berpikir logis. Mungkin rambut itu dari rekan kerja Arman yang ikut mobil. Mungkin hanya kebetulan. Namun firasatnya berkata lain malamnya. Ketika Arman pulang, Siti diam-diam memperhatikan. Kali ini, aroma parfum asing tercium samar dari bajunya. Wangi bunga yang tidak pernah ia pakai. Mas, di kantor ada teman baru ya? Tanyanya hati-hati sambil menatap wajah suaminya. Arman tampak sedikit terkejut, tapi cepat menutupi. Kenapa nanya gitu? Jangan ada karyawan baru bagian customer service. Kenapa? Siti tersenyum kikuk. Oh, enggak apa-apa. Cuma nanya. Namun sejak malam itu, tidur Siti tak lagi nyenyak. Beberapa hari kemudian, Siti memutuskan berkunjung ke rumah sahabat lamanya, yakni di teras rumah sederhana itu. Mereka duduk sambil menikmati teh hangat dan pisang goreng. Setelah berbasa-basi sebentar, Siti akhirnya membuka suaranya. Yan, aku belakangan ini sering mikir. Arman makin sibuk, sering pulang larut dan aku nggak tahu kenapa rasanya dia jauh. Yani menatapnya prihatin. Kamu udah coba ngomong baik-baik? Udah, tapi jawabannya selalu sama. Sibuk kerja, aku takut cuma aku yang masih berjuang mempertahankan rumah tangga ini. Yani menepuk tangan Siti lembut. Sabar, Ti, mungkin memang lagi banyak tekanan kerja. Tapi kalau kamu terus ngerasa aneh, kamu berhak tahu yang sebenarnya. Siti mengangguk, tapi wajahnya tetap muram. Aku takut, Yan. Aku takut tahu kebenaran yang nggak mau aku dengar. Malam itu, sepulang dari rumah Yani, hujan turun rintik-rintik. Siti duduk di ruang tamu menunggu Arman, yang belum juga pulang. Jam dinding menunjukkan pukul 11:30. Di luar, suara air hujan menetes dari genteng, menambah suasana sepi. Saat akhirnya Arman tiba, wajahnya basah. Tapi bukan hanya karena hujan. Ada sesuatu di matanya, ketegangan. Atau mungkin rasa bersalah. Mas baru pulang. Siti menyambutnya sambil mengambilkan handuk. Ia rapat di luar kantor, jawabnya cepat, sendirian. Arman berhenti sejenak, menatap Siti singkat. Lalu mengangguk. Iya, Siti menunduk. Pura-pura tak curiga. Tapi hatinya bergetar. Setelah Arman masuk kamar, Siti berjalan ke ruang tamu, menatap keluar jendela, di kaca yang buram. Ia melihat bayangan dirinya yang tampak sendu. Kenapa aku merasa semuanya mulai berubah? Bisiknya lirih. Keesokan paginya saat Arman sudah berangkat, Siti menemukan ponsel suaminya tertinggal di meja makan. Sebuah pesan masuk tepat saat ia hendak membersihkannya. Terima kasih untuk semalam, Mas. Aku nggak sabar ketemu lagi. Jari tangan Siti gemetar. Ia menatap layar itu lama. Jantungnya berdetak tak beraturan. Ingin rasanya ia menelpon nomor itu dan menanyakan siapa pengirimnya, tapi tubuhnya terasa lemas. Ia hanya menatap huruf R di akhir pesan, mencoba menyangkal kenyataan yang baru saja menampar keras hatinya. Hari itu ia tak sanggup berbuat banyak. Mengajar pun ia hentikan sementara. Ia hanya duduk di teras, memeluk lututnya, menatap kosong jalan gang yang sepi. Ya Allah, kalau ini ujian, tolong kuatkan aku. Bisiknya berkali-kali. Sementara itu di sebuah kantor pusat kota, Arman duduk di meja kerjanya. Di hadapannya, seorang wanita muda bernama Rani tersenyum. Menggoda sambil menyerahkan laporan. Rani berkulit cerah, rambutnya tergerai rapi. Dan tutur katanya lembut, tapi penuh percaya diri. Di balik senyum manis itu, tersimpan ambisi besar. Ia tahu Arman sudah beristri, tapi itu justru menambah tantangan. Ia suka pria mapan dan matang. Dan Arman tampak seperti sasaran sempurna. Mas Arman, kalau lembur malam ini aku bantuin. Ya, katanya dengan nada manja. Arman tersenyum samar. Kamu nggak capek? Kalau bareng Mas Arman nggak pernah capek, jawab Rani. Setengah bercanda tapi penuh makna. Dari hari ke hari, hubungan mereka semakin dekat.
Awalnya hanya makan malam setelah lembur, kemudian mulai berbagi pesan pribadi di luar jam kerja. Rani pandai membuat Arman merasa dibutuhkan, membuatnya lupa pada perhatian kecil dari Siti yang dulu begitu tulus. Arman mulai merasa hidupnya lebih ringan di dekat Rani. Tanpa sadar, ia sedang berjalan di jalan yang akan menjerumuskannya dalam dosa besar. Sementara itu, Siti di rumah terus menunggu. Ia mulai merasakan perubahan yang semakin jelas. Setiap kali menatap mata Arman, ia seperti melihat bayangan lain di sana. Ia tahu sesuatu sedang disembunyikan, tapi memilih diam. Dalam diamnya ia hanya berdoa setiap malam. Ia membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq, memohon perlindungan dari keburukan yang belum terlihat. Tapi entah kenapa, rasa dingin yang menyelimuti rumah mereka semakin pekat, seolah ada sesuatu yang perlahan mencuri kedamaian yang dulu pernah ia rasakan. Malam itu sebelum tidur, Siti menatap langit-langit kamar. Suara detak jam terasa lebih nyaring dari biasanya. Dalam gelap ia berbisik pada dirinya sendiri, kalau benar ada orang lain di hati Arman, aku harus siap. Tapi bagaimana kalau aku salah? Bagaimana kalau ini cuma ketakutanku sendiri? Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu firasat itu bukan sekadar ketakutan. Ada sesuatu yang nyata, sesuatu yang akan segera terbukti. Dan tanpa ia sadari, nama Rani sudah mulai berputar di sekitar hidupnya. Bayangan di balik senyum yang perlahan akan menghancurkan segalanya. Sejak malam itu, bayangan tentang rambut panjang di mobil Arman terus mengusik pikiran Siti. Ia berusaha menghapus prasangka, menenangkan hatinya dengan zikir. Setiap kali rasa curiga datang, namun semakin ia berusaha, semakin besar pula rasa gelisah yang menjerat. Arman kian jarang menatap matanya. Bila dulu setiap pagi disambut dengan senyum hangat dan cium tangan penuh kasih, kini yang tersisa hanya diam yang dingin. Pagi itu, Siti menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi goreng kesukaan Arman, lengkap dengan telur mata sapi setengah matang. Tapi saat piring itu tersaji di meja, Arman hanya melirik sebentar. "Sudah makan di kantor, nanti aja, aku buru-buru," ujarnya tanpa menatap istrinya. Siti menelan ludah. "Tapi mas, ini udah saya siapkan, sedikit aja." "Sudah sih, jangan banyak diatur," potong Arman dengan nada tajam yang tak biasa. Pisau kecil di tangan Siti hampir terlepas. Ia terdiam, hanya bisa menatap punggung suaminya yang menjauh dan menutup pintu dengan suara keras. Suara motor Arman yang melaju di jalan meninggalkan debu. Dan perasaan hampa di dada Siti. Hari-hari berikutnya terasa semakin panjang. Arman jarang pulang tepat waktu. Bila Siti mencoba menelpon, jawabannya selalu sama. Masih di kantor, banyak kerjaan, namun entah mengapa, suara di seberang terdengar asing, terlalu ramai, terlalu hidup untuk ukuran kantor yang katanya sudah sepi di malam hari. Suatu sore, saat Siti menjemur pakaian, Yani datang berkunjung. "Sit, kamu kenapa sih? Akhir-akhir ini wajahmu kayak orang kepikiran berat," tanya Yani sambil duduk di teras. Siti tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, Yan. Mungkin cuma capek. Jangan bohongin aku deh. Aku tahu kamu bukan tipe orang yang gampang gelisah. Ada masalah sama Arman, ya?" Siti terdiam, angin sore meniup ujung jilbabnya, membuat helainya berkibar lembut. "Entahlah, Yan. Akhir-akhir ini dia dingin banget. Pulang larut, kadang enggak pulang sama sekali. Aku coba sabar, tapi rasanya ada sesuatu yang disembunyikannya. Sudah kamu tanya langsung?" "Sudah, tapi dia malah marah, katanya aku terlalu curigaan." Yani menatapnya dengan prihatin. "Siti, kamu perempuan baik. Kalau Arman sampai nyakitin kamu, Tuhan nggak akan diam." Ucapan itu menenangkan, tapi hanya sebentar. Karena malamnya mimpi aneh kembali datang. Siti melihat dirinya berdiri di depan cermin kamar, wajahnya pucat, matanya kosong, dan darah mengalir dari bibirnya. Ia ingin menjerit, tapi suaranya hilang. Dalam pantulan cermin itu, ia melihat sosok lain berdiri di belakangnya, samar, seperti bayangan wanita berambut panjang yang menatapnya dengan tatapan kosong. Siti terbangun dengan napas tersengal, dada berdebar, keringat membasahi pelipis. Ia memandang ke arah cermin sungguhan di ujung kamar, berharap itu hanya sisa mimpi. Tapi entah mengapa, permukaan cermin itu tampak berembun. Dan di tengah embun itu seperti ada bekas jari. 3 garis panjang seolah seseorang menyentuhnya dari dalam. Pagi harinya, Arman tak menatapnya sama sekali. Ia sibuk dengan ponselnya.
Sesekali tersenyum kecil seolah membaca pesan yang menyenangkan. Siti menatap dari kejauhan, menahan perih di dada. Ia tahu, senyum itu bukan untuknya, Mas. Nanti malam jangan pulang larut ya. Aku masak ayam kesukaanmu. Ucap Siti mencoba mencairkan suasana. Lihat nanti, jawab Arman singkat tanpa mengangkat kepala. Setelah Arman berangkat, Siti duduk di ruang tamu sambil menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, Arman tersenyum lebar, menatapnya dengan tatapan penuh cinta. Ia menyentuh kaca bingkai foto itu pelan. Kemana perginya cinta itu, Mas? Bisiknya lirih sore menjelang malam. Siti duduk di serambi menunggu Arman pulang. Jam menunjukkan pukul 9, tapi motor suaminya belum terdengar. Ponselnya berdering, bukan dari Arman tapi dari nomor tak dikenal. Ia mengangkatnya dengan hati-hati. Halo? Tak ada jawaban, hanya suara napas berat. Halo? Ulangnya lagi. Lalu samar-samar terdengar suara perempuan muda tertawa kecil. Sebelum sambungan terputus, Siti gemetar. Ia memandangi layar ponsel dengan jantung berdegup kencang. Suara itu bukan suara yang asing. Ia yakin pernah mendengarnya. Mungkin dari acara kantor yang pernah ia datangi bersama Arman beberapa bulan lalu. Ya, suara itu milik Rani, rekan kerja suaminya yang dulu sempat ramah sekali padanya. Malam itu, Siti tak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang memeluk lututnya. Firasat buruknya kian kuat, seperti ada sesuatu yang akan runtuh. Ia menatap jam dinding. Jarumnya sudah melewati tengah malam. Tapi Arman belum juga pulang. Ketika akhirnya pintu rumah terbuka, Arman berjalan masuk dengan langkah gontai. Bau parfum asing tercium dari tubuhnya. Bukan aroma kolon yang biasa ia pakai. Dari mana, Mas? Tanya Siti lirih. Dari kantor. Bau parfumnya beda, ucap Siti tanpa sadar. Arman langsung menatap tajam. Kamu mulai lagi, Sit? Capek aku sama kecurigaanmu. Aku cuma tanya, Mas. Aku cuma pengen tahu. Tahu apa? Kamu pikir aku main perempuan? Bentak Arman, melempar tas kerjanya ke sofa. Siti terdiam. Air matanya menetes. Aku cuma pengen kita kayak dulu lagi. Aku pengen kamu pulang, makan bareng. Ngobrol kayak dulu. Itu aja. Arman memalingkan wajah. Jangan berharap banyak, Sid. Orang bisa berubah. Kata-kata itu menampar keras hati Siti. Ia merasa dadanya hancur. Suaranya tercekat. Dalam hati, ia berdoa dengan sisa kekuatan yang ia punya. Meminta Allah menuntun suaminya kembali, atau setidaknya memberinya kekuatan untuk bertahan. Namun malam itu, ketika ia akhirnya tertidur setelah air mata kering di pipi, mimpi yang sama datang lagi. Kali ini lebih jelas. Ia melihat dirinya di depan cermin. Tapi wajahnya retak seperti kaca yang pecah. Dari celah-celah retakan itu, darah merembes perlahan, menetes ke lantai. Dan di belakangnya, sosok perempuan berambut panjang menatapnya. Tersenyum samar seolah menunggu sesuatu. Siti terbangun dengan tubuh menggigil. Namun kali ini, ia yakin satu hal. Mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Sesuatu sedang mengintai dari balik bayangan. Sesuatu yang kelak akan membuka tabir kejahatan yang disembunyikan Arman. Dan malam itu, untuk pertama kalinya Siti benar-benar takut berada di rumahnya sendiri. Malam itu rasa takut masih menguasai hati Siti. Setelah mimpi buruk yang berulang-ulang datang menghantui, ia mulai merasa ada yang salah dalam rumah tangganya. Bukan hanya karena Arman yang berubah, tapi karena ada bayangan yang seolah benar-benar mengintai dari kegelapan. Namun malam itu juga menjadi malam terakhir, di mana napas hangatnya memenuhi rumah itu. Langit tampak kelabu sejak sore, awan pekat menggantung rendah, dan tak lama kemudian hujan turun deras, menghantam atap rumah dengan suara gemuruh. Petir menyambar di kejauhan, menyinari sebentar halaman rumah yang basah dan kosong. Siti berdiri di dapur, menyiapkan teh panas, sambil menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 8 malam. Arman belum juga pulang. Ia menatap ponselnya, tidak ada pesan, tidak ada kabar, hanya keheningan yang menyakitkan. Entah dorongan apa, Siti tiba-tiba membuka aplikasi lokasi yang diam-diam ia pasang di ponsel Arman beberapa minggu lalu, sebagai cara terakhir untuk memahami kebenaran tanpa harus bertengkar. Dan di layar itu, titik kecil yang menandai ponsel Arman berhenti di sebuah rumah makan di daerah pinggiran, tempat yang ia tahu pernah disinggahi Rani. Tangannya gemetar. Ia tahu keputusan yang akan diambilnya mungkin salah. Tapi ia sudah lelah menjadi istri yang menunggu tanpa kepastian. Ia mengambil payung dan jaket,
lalu keluar menembus hujan malam itu. Ketika sampai di tempat itu, lampu-lampu sudah mulai redup. Dari balik kaca jendela, ia melihat Arman duduk berhadapan dengan seorang perempuan. Dan benar perempuan itu adalah Rani. Rambut panjangnya tergerai, tawanya terdengar nyaring di sela suara hujan. Siti tertegun. Dunia seolah berhenti berputar. Tanpa sadar air matanya jatuh. Ia tak ingin membuat keributan di tempat umum, maka ia memilih pulang. Tapi saat membuka pintu rumah, ia sudah tidak bisa lagi menahan amarah dan luka di dadanya saat Arman tiba sekitar sejam kemudian. Wajah Siti tampak pucat, namun matanya menyala tajam. "Dari mana, Mas?" "Dari kantor," jawab Arman dengan nada lelah. "Jangan bohong lagi." Suara Siti bergetar tapi nadanya penuh kekuatan yang menakutkan. "Aku lihat sendiri kamu sama dia, sama perempuan itu, sama Rani." Arman terdiam, pandangannya beralih ke lantai. "Kamu ngikutin aku?" "Ya, karena kamu nggak pernah jujur," bentak Siti, air matanya jatuh tanpa henti. "Apa salahku, Mas? Aku nggak pernah kurang jadi istri buatmu. Aku cuma pengen kamu pulang, cuma pengen kita kayak dulu lagi." Arman mulai kehilangan kesabaran. "Sudahlah, Sid, aku capek. Kamu ini nggak ngerti keadaan." "Keadaan apa?" "Keadaan kamu selingkuh." Suasana menjadi tegang. Arman mengusap wajahnya, lalu menatap Siti dengan tatapan dingin. "Kamu selalu berpikiran sempit, Rani itu cuma rekan kerja. Rekan kerja nggak akan kirim pesan tengah malam dengan emoji hati, Mas," kata Siti lirih. Suaranya parau tapi menusuk. Belum sempat Arman menjawab, suara pintu terbuka keras dari luar. Rani muncul basah kuyup oleh hujan, dengan wajah merah menahan emosi. "Mas Arman," panggilnya lantang, "kamu nggak usah pura-pura baik di depan dia. Dia yang mengancam mau laporin kita ke kantor." Siti membeku di tempat. "Kau datang ke rumahku?" Rani mendengus. "Rumahmu? Rumah ini juga dibangun dari keringat Mas Arman, yang sekarang capek terus-terusan disalahin kamu. Kamu itu istri yang nggak tahu diri, Sid." Tamparan keras mendarat di pipi Rani. Siti tak tahan lagi. "Keluar dari rumahku!" teriaknya. Rani membalas dorongan itu dengan kasar. "Jangan sok suci kamu." Tubuh Siti terpental ke belakang. Membentur wastafel kamar mandi yang ada di belakangnya suara duk yang keras menggema. Diikuti bunyi kaca pecah, Rani langsung terpaku. Darah merah mengalir di pelipis Siti, menetes ke lantai perlahan-lahan. Arman berlari menghampiri, wajahnya panik. "Astagfirullah, Rani, kamu ngapain?" Aku nggak sengaja, Mas. Aku cuma dorong." "Aku cuma dorong!" Rani mulai menangis histeris. Siti tergeletak diam, napasnya tersengal, matanya setengah terbuka, dan darah terus mengalir membasahi rambut serta lantai. Arman memegang tangannya, berusaha mengguncangnya. "Sit, sayang, bangun, Siti!" serunya berulang kali. Namun tubuh istrinya hanya kaku tanpa respons. Hujan di luar semakin deras, petir menyambar bersahutan. Rani menutup mulutnya, wajahnya pucat pasi. "Mas, gimana ini?" Arman terengah, pikirannya kacau. Ia tahu ini sudah di luar kendali. Kalau polisi tahu, Rani bisa dipenjara, dan nama baiknya hancur. Ia menatap tubuh istrinya yang kini mulai dingin, lalu menatap Rani dengan kebingungan. Kita bilang aja kecelakaan," kata Arman pelan tapi tegas. "Apa?" "Kita bersihkan semuanya. Kita bilang dia jatuh di kamar mandi." Kepalanya terbentur. Tidak ada yang tahu kita bertengkar, Rani menangis. Tapi mengikuti semua perintah Arman, mereka membersihkan darah, menutup luka dengan perban seadanya, dan mengangkat tubuh Siti ke lantai kamar mandi. Menyusunnya seperti orang yang terpeleset, semua dilakukan dengan tangan gemetar dan air mata. Saat ambulans datang, tetangga hanya mengira Siti tergelincir. Suara isak tangis memenuhi rumah. Yani datang, memeluk tubuh sahabatnya yang sudah tak bernyawa. "Ya Allah, Sid, kenapa secepat ini?" ucapnya lirih. Arman berpura-pura lemas, menutupi wajahnya dengan tangan seolah dikuasai duka. Namun di balik air mata pura-puranya, dadanya berdegup cepat. Karena ketakutan yang luar biasa, ia tahu tidak ada dosa yang bisa benar-benar ditutup rapat. Malam itu, tubuh Siti dimandikan di rumahnya. Arman berdiri di sudut ruangan, menatap jasad istrinya yang terbaring dengan kain kafan putih. Wajah Siti tampak tenang, seolah tertidur. Tapi saat kain kafan menutupi seluruh tubuhnya, Arman melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Mata Siti seolah menatap ke arahnya untuk sesaat. Sebelum benar-benar tertutup, Arman tersentak mundur. "Tidak,
Itu cuma bayangan, gumamnya, meyakinkan diri sendiri. Namun di luar hujan belum berhenti. Dan di tengah suara petir yang memecah malam, terdengar lirih suara angin berdesir lewat jendela kamar tempat Siti dulu biasa mengaji. Seolah angin itu membawa bisikan samar yang menggetarkan dada. Dosa tidak hilang hanya karena dibungkus kebohongan Arman. Dan malam kematian itu bukanlah akhir segalanya, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dosa tidak hilang hanya karena dibungkus kebohongan Arman. Kalimat itu terus bergema di kepala Arman setiap kali malam tiba. Sejak malam pemakaman itu, ia tak pernah benar-benar bisa tidur nyenyak. Bahkan setelah seluruh prosesi selesai, tahlilan 7 hari, doa keluarga, dan semua tangis yang mulai reda, bayangan wajah Siti terus menghantui pikirannya. Ia berusaha tampak tegar di depan semua orang. Namun di dalam dirinya, ketakutan dan rasa bersalah semakin membusuk. 2 minggu setelah kematian Siti, rumah yang dulu penuh dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran kini terasa asing dan dingin. Tirai jendela jarang dibuka. Udara di dalamnya lembab. Dan setiap malam ada bunyi tetesan air yang tak jelas asalnya. Arman sering berdiri di depan kamar mandi, tempat kejadian itu. Hanya menatap pintunya tanpa berani masuk. Bau sabun dan darah yang samar, seolah masih tercium di udara. Rani mulai sering datang ke rumah itu. Awalnya untuk menemani Arman yang katanya masih berduka. Tapi perlahan ia mulai menempati tempat Siti. Ia menata ulang dapur, mengganti spray, bahkan memindahkan foto-foto Siti ke laci. Biar kamu enggak terus kepikiran masa lalu, katanya lembut. Tapi di dalam kelembutan itu ada ambisi yang disembunyikan. Menggantikan posisi Siti sepenuhnya tak butuh waktu lama. Arman pun menyerah pada keinginan Rani. Aku enggak mau orang-orang ngomong macam-macam, ujarnya suatu malam. Kita nikah aja secepatnya, biar semua selesai. Rani tersenyum, tapi senyum itu tampak getir, seperti ia sendiri belum yakin dengan keputusannya. Kamu yakin, Mas? Setelah semua yang terjadi, yang lalu biarlah berlalu, jawab Arman, menatap jauh keluar jendela. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, hanya dihadiri keluarga terdekat. Tak ada pesta besar, tak ada senyum bahagia yang tulus. Rani mengenakan kebaya putih sederhana, tapi di matanya selalu ada kegelisahan yang sulit disembunyikan. Beberapa kali, ia seperti merasa seseorang memperhatikannya dari kejauhan. Dan malam setelah akad nikah itu, mimpi buruk pertama datang. Rani terbangun di tengah malam karena mendengar suara air mengalir dari kamar mandi. Arman tidur lelap di sampingnya, napasnya berat. Rani turun dari tempat tidur perlahan, membuka pintu kamar. Rumah itu gelap, hanya cahaya redup dari teras yang menembus tirai. Langkah kakinya menapaki ubin dingin menuju sumber suara. Pintu kamar mandi terbuka sedikit. Dari celahnya, tanpa cahaya lampu berkelap-kelip seperti akan padam, Rani menahan napas. Air memang mengalir dari keran, tapi yang membuatnya kaku adalah cermin di atas wastafel. Di sana, samar-samar tampak pantulan seorang wanita berjilbab putih berdiri di belakangnya. Padahal saat ia menoleh, tak ada siapapun di sana. Rani menjerit kecil dan menutup pintu cepat-cepat. Ia membangunkan Arman dengan tubuh gemetar. Mas, aku lihat sesuatu di kamar mandi. Ada orang, Mas. Ada perempuan. Arman membuka mata setengah sadar. Perempuan apaan sih? Kamu mimpi kali. Enggak, Mas. Aku lihat jelas. Di cermin wajahnya pucat banget. Arman menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri yang tiba-tiba ikut diliputi rasa takut. Ia bangun dan menuju kamar mandi, menyalakan lampu. Cermin di sana tampak bersih, lantai kering. Tak ada tanda-tanda apapun. Lihat! Enggak ada siapa-siapa. Katanya dingin. Rani memeluk dirinya sendiri. Tapi aku tahu yang aku lihat, Mas. Aku enggak gila. Sudahlah, mungkin kamu capek. Ini cuma halusinasi. Namun malam berikutnya kejadian serupa terulang. Kali ini bukan di kamar mandi, tapi di dapur. Saat Rani sedang mengambil air, ia mendengar suara langkah kaki pelan di belakangnya. Seperti seseorang sedang menyeret kain di lantai. Ia berpikir itu Arman. Tapi saat menoleh tak ada siapapun. Hanya cangkir yang tiba-tiba jatuh dari meja, pecah berantakan di lantai. Rani berteriak, dan Arman yang sedang di ruang tamu berlari menghampiri. Kenapa lagi, Ran? Rani menunjuk lantai. Itu, Mas. Gelasnya jatuh sendiri. Arman menatap pecahan kaca itu dengan wajah kaku. Ia ingin marah,
Tapi entah kenapa bulu kuduknya ikut berdiri. Ia tahu Rani tidak mungkin menjatuhkannya sengaja. Namun untuk menenangkan suasana, ia kembali berusaha masuk akal. Udah, jangan mikir yang aneh-aneh. Rumah ini memang lembab. Mungkin udaranya yang bikin gelas tergeser. Rani menatap Arman dalam diam. Kamu nggak pernah merasa ada yang aneh di sini, Mas? Arman berpura-pura tidak mendengar. Ia mengambil sapu dan mulai membersihkan pecahan kaca itu tanpa bicara. Tapi saat ia menunduk, sesuatu menarik perhatiannya. Di bawah meja dapur, tepat di dekat tempat gelas jatuh, ada noda merah kecil di lantai. Ia menatapnya beberapa detik, dan tiba-tiba kilasan malam itu muncul di kepalanya. Darah Siti yang mengalir deras di lantai kamar mandi. Ia cepat-cepat mengusap noda itu dengan kain basah. Cuma saus, gumamnya. Meski hatinya bergetar, hari berganti minggu. Arman dan Rani mulai tidur terpisah tanpa alasan jelas. Rani mengaku sering merasa sesak setiap kali tidur di kamar utama. Aku kayak nggak sendirian, katanya suatu malam sambil menatap ke arah cermin besar di kamar. Kayak ada yang berdiri di belakangku, Mas. Arman menghindari pembicaraan itu, tapi rasa bersalah yang ia tekan mulai berubah jadi ketakutan nyata. Ia mulai mendengar hal-hal aneh juga. Langkah kaki di lantai tengah malam, pintu kamar mandi yang terbuka sendiri, dan suara lirih perempuan yang memanggil namanya dengan nada sedih. Arman, pertama kali ia mendengarnya. Ia pikir itu mimpi, tapi saat ia membuka mata, suara itu masih terdengar. Kali ini di telinganya sendiri. Ia bangun, menatap sekeliling kamar, dan entah kenapa pandangannya jatuh pada cermin di dinding. Di sana ia melihat siluet samar perempuan berjilbab putih berdiri tepat di belakangnya. Dengan darah menetes dari sisi kepalanya, Arman menjerit dan memukul cermin itu hingga retak. Rani terbangun panik. Mas, kenapa? Dia di sini, Ran. Siti di sini, teriak Arman histeris, menunjuk ke arah cermin yang retak. Tapi saat Rani melihat, cermin itu hanya memantulkan wajah mereka berdua yang ketakutan. Sejak malam itu, rumah itu benar-benar berubah. Bau melati kadang muncul tiba-tiba di tengah malam. Padahal tak ada bunga di rumah itu. Suara air mengalir terdengar dari kamar mandi, bahkan saat keran tertutup rapat, dan kadang pintu kamar Siti, yang sudah mereka kunci, terbuka sendiri perlahan. Seolah seseorang baru saja keluar darinya. Rani tak tahan lagi. Mas, aku nggak mau tinggal di sini. Rumah ini nggak wajar. Arman menatapnya dengan mata merah. Kalau kita pindah, apa dia akan berhenti? Siapa? Arman menelan ludah kuala Siti. Rani terdiam, tubuhnya bergetar, ia mulai sadar. Arwah Siti belum benar-benar pergi. Dan kini entah karena dendam atau rasa sakit yang tak tersampaikan, arwah itu mulai mengikuti mereka. Kemanapun mereka pergi. Malam itu Rani terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia menatap langit-langit kamar yang diterangi cahaya redup lampu tidur. Napasnya tersengal, mimpi itu lagi wajah Siti yang pucat dengan mata meneteskan darah. Duduk di pelaminan, tersenyum padanya sambil berbisik lirih. Kau merebut hidupku, kini aku akan mengambil milikmu. Rani menggigil, menatap ke arah Arman yang masih tertidur pulas di sampingnya. Dalam hati ia ingin membangunkannya, tapi rasa takut menahan bibirnya. Ia hanya bisa memeluk diri, berharap pagi segera datang. Beberapa hari setelah itu, mereka mulai sibuk dengan persiapan resepsi pernikahan. Arman ingin segalanya sempurna, seolah ingin menutupi masa lalunya yang kelam. Aku ingin orang-orang melihat bahwa kita bahagia, Ran. Bahwa semua sudah selesai, katanya sambil memeriksa katalog bunga. Namun Rani hanya tersenyum kaku. Setiap kali ia melihat cermin, ia merasa ada bayangan lain berdiri di belakangnya. Sosok berjilbab putih, wajahnya samar, seperti menatapnya dari jauh. Pagi itu, mereka berdua mengunjungi gedung tempat resepsi akan digelar. Ruangan besar dengan lampu kristal dan karpet merah sudah dipesan jauh hari. Namun begitu mereka melangkah masuk, hawa dingin menyergap. Beberapa pekerja dekorasi tampak berbisik-bisik. Sambil melirik ke arah panggung pelaminan, seorang di antara mereka mendekat dengan wajah cemas. Maaf, Pak, tapi tadi waktu kami menata bunga di pelaminan, ada suara seperti wanita nangis dari balik tirai, katanya pelan. Arman menghela napas panjang. Kalian jangan mengada-ada. Mungkin suara dari ventilasi. Namun Rani menatap tirai itu lama. Jantungnya berdegup kencang. Suara lirih yang diceritakan pekerja itu. Entah kenapa,
seperti suara yang ia dengar di mimpinya. Hari-hari berikutnya berjalan tegang. Setiap kali Rani mencoba memantau persiapan, selalu ada hal aneh yang terjadi. Bunga melati di pelaminan tiba-tiba layu. Padahal baru dikirim pagi itu. Lilin hias padam sendiri meski tak ada angin. Beberapa kali kain putih dekorasi tiba-tiba jatuh, membentuk siluet seperti tubuh manusia tergantung. Semua itu membuat Rani semakin tertekan. Suatu sore, fotografer yang mereka sewa, Dimas, datang untuk menunjukkan hasil foto pre-wedding. Kebanyakan hasilnya bagus banget, Mbak Rani. Katanya sambil menyalakan laptop, ia membuka satu foto di mana Rani dan Arman berpose di taman dengan senyum lebar di bawah langit jingga. Tapi saat layar diperbesar, Rani menatap dengan mata membesar. Di belakang mereka, di antara pepohonan, terlihat bayangan samar wanita berjilbab putih. Ini siapa? Tanya Dimas bingung. Arman langsung menepuk bahunya. Hapus foto itu, jangan sampai satu pun orang lain lihat. Tapi Pak, saya cuman... Hapus, bentak Arman. Membuat Dimas terdiam ketakutan. Rani menggenggam erat tangannya sendiri. Tubuhnya bergetar. Ia tahu betul siapa yang ada di foto itu. Bayangan itu, wajah itu, milik Siti malam harinya. Rani kembali bermimpi. Ia berdiri di ruang rias pengantin, menatap dirinya di cermin dengan gaun putih. Tapi refleksi di dalam cermin bukan dirinya. Wajah itu penuh darah, jilbab putihnya kotor, dan bibirnya bergerak pelan. Kau sudah ambil hidupku, kini giliranmu. Rani menjerit sekeras-kerasnya hingga terbangun. Napasnya tersengal. Matanya liar menatap sekeliling kamar. Lampu berkedip-kedip, dan untuk sepersekian detik, ia melihat sosok Siti berdiri di ujung ranjang. Sebelum menghilang dalam bayangan, Arman mulai kehilangan kesabaran. Kamu ini kenapa sih, Ran? Sudah berhari-hari kayak orang stres. Arman, aku lihat dia. Aku lihat Siti di kamar ini. Berhenti ngomong begitu. Arman berteriak, membanting gelas ke lantai hingga pecah. Siti sudah mati. Jangan bawa-bawa nama dia lagi. Rani terdiam, air matanya menetes. Ia tahu suaminya bukan hanya marah, ia ketakutan. Semakin dekat hari resepsi, tekanan batin Rani makin berat. Ia sering mendengar langkah kaki di malam hari, seperti ada yang berjalan di koridor rumah. Bau melati, aroma khas yang dulu disukai Siti, kini selalu muncul menjelang tengah malam. Kadang ia mendengar suara ketukan dari kamar mandi, tempat dulu Siti kehilangan nyawanya. Suatu malam, Rani memberanikan diri masuk ke kamar mandi itu. Lampunya redup, lantai masih menyimpan noda samar seperti bekas darah yang tak pernah benar-benar hilang. Ia berdiri di depan cermin, menatap bayangannya. Siti, bisiknya pelan. Kalau kau masih di sini, tolong hentikan semua ini. Tapi cermin itu bergetar pelan, dan di dalam pantulannya muncul wajah Siti yang tersenyum getir. Kau minta aku berhenti? Tapi kau yang mulai, Rani. Suara itu bergema, membuat Rani menjerit histeris hingga Arman datang berlari menghampirinya. Pagi berikutnya, Arman memanggil seorang ustaz untuk membacakan doa di rumah. Tapi begitu ustaz itu mulai mengaji di ruang tengah, angin dingin bertiup kencang, lilin di meja padam, dan ayat-ayat yang dibaca berubah serak. Seolah ada sesuatu yang menahan ustaz itu berhenti. Wajahnya pucat. Ada yang tidak tenang di rumah ini, Pak Arman, katanya lirih. Sebaiknya kalian bertaubat sebelum semua terlambat. Namun Arman tetap keras kepala. Ia hanya ingin resepsi berjalan lancar, ingin menutup semua luka dengan pesta besar. Seolah kematian Siti hanyalah masa lalu yang bisa dilupakan. Tapi malam sebelum hari resepsi, Rani bermimpi lagi. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Ia melihat gedung pernikahan mereka dihiasi bunga-bunga melati putih. Ia berjalan menuju pelaminan, tapi di sana bukan Arman yang menunggunya. Sosok itu adalah Siti. Dengan gaun pengantin yang berlumuran darah, menatapnya tajam. Aku akan hadir di pestamu, Rani, bisik Siti, dan semua orang akan tahu siapa yang sebenarnya mati malam itu. Rani terbangun dengan jeritan, memegangi dadanya yang berdebar hebat. Ia menatap cermin di depannya, dan di sana, di balik pantulan matanya sendiri, tampak sekilas bayangan Siti berdiri di belakangnya. Tersenyum samar, dan di luar rumah, suara lonceng kecil dari mobil pengantin yang melintas terdengar sayup, seolah menjadi undangan kematian yang tak bisa ditolak. Suara lonceng kecil dari mobil pengantin yang melintas di depan rumah itu masih terngiang di kepala Rani ketika ia berdiri di depan cermin ruang rias.
Bayangan dirinya tampak cantik dengan gaun putih berpayet, riasan sempurna, dan senyum yang dipaksakan, tapi di balik pantulan itu, ia sempat menangkap sesuatu. Sekelebat bayangan berjilbab putih di belakangnya, melintas cepat seperti asap. Rani memejamkan mata, menarik napas panjang. Ini hanya rasa takut. Ini hanya bayangan pikiran, bisiknya berulang-ulang. Namun perasaan ganjil itu tak mau hilang. Dari luar ruangan, terdengar suara riuh para tamu yang mulai berdatangan, denting alat musik dari orkes kecil, dan tawa penuh ucapan selamat. Gedung mewah itu tampak semarak dengan bunga melati putih dan mawar merah. Pilihan dekorasi yang tanpa sadar dipilih Arman karena dulu merupakan bunga kesukaan Siti. Ketika Rani melangkah keluar, semua mata tertuju padanya. Ia berjalan di samping Arman, menuju pelaminan dengan langkah gemetar. Suara kamera berderak. Ucapan selamat berdatangan, semua tampak normal. Namun udara di sekitar terasa aneh, dingin, terlalu dingin untuk ukuran ruangan penuh manusia. Beberapa tamu mulai berbisik, "AC-nya bocor kali, kok dingin banget ya?" kata seorang ibu-ibu sambil menggosok lengannya. "Bukan cuma dingin, Bu," sahut seorang pemuda di belakangnya. "Saya tadi lihat kayak asap putih di langit-langit." Rani menatap ke atas. Lampu gantung besar berkilau. Tapi di sela pantulan cahayanya, tampak samar bayangan melayang perlahan. Seperti seseorang berdiri menggantung di udara, ia menutup mulut menahan jerit Arman yang melihat wajahnya pucat, menggenggam tangan Rani erat. "Tolong kendalikan diri kamu. Jangan buat orang curiga." Acara berjalan seperti biasa untuk beberapa saat. Para tamu bergantian berfoto, memberikan selamat dan menikmati hidangan. Tapi seiring waktu berlalu, kejadian-kejadian aneh mulai muncul satu persatu. Ketika musik orkes mulai memainkan lagu romantis, tiba-tiba suara serak menggema dari pengeras suara. Bukan nyanyian, melainkan suara perempuan menangis pelan. Suara itu seperti berasal dari jauh, namun terdengar jelas. "Kau ambil hidupku, kau ambil suamiku." Para tamu saling pandang. Beberapa menoleh ke arah sound system. Operator panggung kebingungan. Matanya terpaku pada layar mixer yang tetap normal. Tak ada sumber suara yang bisa dijelaskan. Arman segera berdiri, menyalami beberapa tamu dengan senyum palsu. "Mungkin ada gangguan teknis. Mohon maaf, Dit," ujarnya kaku. Namun matanya gelisah, berusaha menahan ketakutan yang perlahan muncul di wajahnya. Lalu lampu kristal di atas mereka mulai bergetar pelan. Sebuah hembusan angin dingin menerpa ruangan. Beberapa lilin hias di meja tamu padam satu persatu. Dan tepat ketika MC hendak melanjutkan acara, listrik gedung berkedip 2 kali. Klik, klik, lalu stabil kembali. Semua menahan napas. Saat itulah layar proyektor besar di belakang pelaminan tiba-tiba menyala sendiri. Tak ada operator yang menyalakannya. Musik berhenti. Semua mata kini tertuju ke layar. Gambar yang muncul membuat darah para tamu serasa berhenti mengalir. Itu bukan slide foto pre-wedding seperti rencana semula, melainkan rekaman CCTV dari rumah Arman. Gambar hitam putih menampilkan dapur dan kamar mandi. Suara deras hujan terdengar samar. Lalu tampak sosok Siti berjalan tergesa ke kamar mandi dengan wajah sedih. Kamera bergeser, memperlihatkan Arman dan Rani yang bertengkar dengannya. Semua terdiam, sebagian menutup mulut Arman. "Matikan itu sekarang," bisik Rani dengan wajah pucat pasi. Arman berlari ke arah teknisi, tapi sebelum sempat mencabut kabel, layar menampilkan adegan yang membuat semua tamu menjerit. Rani mendorong Siti hingga kepala wanita itu membentur wastafel. Darah mengalir deras, kamera berguncang. Tapi suara Siti yang mengerang terdengar jelas, lalu layar membeku pada gambar wajah Siti yang berlumuran darah, menatap lurus ke arah kamera. Gedung berubah kacau. Beberapa tamu wanita menjerit histeris, sebagian lari keluar ruangan. Arman mencoba mencabut colokan proyektor. Tapi tiba-tiba listrik padam total. Gelap gulita menyelimuti ruangan. Hanya terdengar napas panik dan langkah-langkah berdesakan. Dalam kegelapan itu, udara mendadak terasa lebih dingin dari sebelumnya. Lalu terdengar langkah kaki pelan, tap, tap, tap. Seperti seseorang berjalan di lantai karpet menuju pelaminan. Aroma melati menyebar kuat. Menusuk hidung, Rani menggigil, menggenggam tangan Arman erat. "Arman, dia di sini," bisiknya terbata. Dari kejauhan suara perempuan lembut terdengar, "Aku datang ke pestamu." "Rani?"
Suara itu bukan suara manusia yang hidup. Ia bergema di seluruh ruangan, membuat beberapa tamu pingsan ketakutan. Lalu, satu demi satu lampu kecil di dinding menyala redup, menyorot ke arah panggung. Di pelaminan, terlihat sesuatu yang perlahan muncul. Jejak basah seperti darah segar membentuk garis dari tangga menuju kursi pengantin. Rani menatapnya tak percaya, lalu berteriak ketika menyadari bahwa bentuk jejak itu membentuk huruf-huruf yang terbaca jelas. S-I-T-I, jeritan menggema di seluruh ruangan. Rani jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Arman mencoba menariknya keluar dari panggung, tapi seolah ada sesuatu yang menahannya. Lantai di bawah mereka terasa licin, bukan oleh air melainkan darah. Saat itu, generator gedung tiba-tiba menyala. Lampu kembali terang, tapi apa yang mereka lihat membuat semua orang terpaku. Di pelaminan di antara bunga melati dan kursi pengantin, berdiri sosok perempuan berjilbab putih. Wajahnya pucat dengan mata hitam legam meneteskan darah. Senyum samar terukir di bibirnya Siti. Semua orang menjerit dan berlari tunggang langgang. Tapi Siti hanya berdiri di sana, menatap Arman dan Rani dengan pandangan kosong namun penuh amarah. Ia mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah mereka berdua. "Kalian berdua." Suaranya menggema pelan. Tidak akan hidup tenang. Lampu kembali berkedip, aroma melati semakin tajam. Menusuk hidung, Siti melangkah maju, dan setiap langkahnya meninggalkan noda darah di karpet. Rani menjerit. Arman mundur dengan wajah pucat, tapi sebelum mereka sempat lari, Siti lenyap. Hanya menyisakan darah di lantai, dan bisikan samar yang terdengar di telinga semua orang. "Pernikahan ini adalah undangan kematian kalian." Dan sejak malam itu, pesta yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan berubah menjadi legenda menyeramkan. Kisah tentang resepsi teror yang diselimuti arwah seorang istri yang tak rela dihapus dari dunia. Pernikahan itu seharusnya menjadi awal kehidupan baru bagi Arman dan Rani. Namun setelah malam resepsi yang berubah menjadi mimpi buruk, yang tersisa hanyalah ketakutan dan rasa bersalah. Mereka meninggalkan gedung itu dalam keadaan kacau. Dengan wajah pucat dan tangan gemetar, banyak tamu yang enggan menatap mereka. Sebagian lagi bahkan menghindar. Berita tentang resepsi berhantu menyebar kemana-mana, dari media sosial hingga obrolan warga di warung kopi. Namun yang lebih menakutkan dari semua itu bukanlah pandangan orang lain, melainkan sesuatu yang ikut pulang bersama mereka malam itu. Rumah baru yang mereka tempati, rumah 2 lantai di kawasan perumahan elit, terasa dingin dan sepi. Arman mencoba menenangkan Rani yang terus menangis di ruang tamu. Matanya kosong dan tangan bergetar. "Sudahlah Rani, ini cuma halusinasi massa. Semua orang panik ya, itu saja," ucap Arman dengan suara serak. Mencoba meyakinkan diri sendiri, lebih dari meyakinkan istrinya. Rani menatapnya dengan tatapan tajam. "Arman, aku melihatnya. Aku melihat dia berdiri di pelaminan. Itu bukan halusinasi." "Tu Siti." Tuisim Liti Musangkas. Suaranya bergetar, penuh teror. Arman menelan ludah. Ia tak bisa menyangkal, karena dalam benaknya masih terbayang sosok berjilbab putih itu, menatapnya di tengah keramaian. Tapi rasa bersalah yang menggerogoti pikirannya, membuatnya memilih diam. Ia hanya menunduk, meremas rambutnya sendiri, menyesal dengan semua yang telah terjadi. Hari-hari setelah itu berjalan seperti siksaan. Setiap malam, Rani terbangun dengan jeritan keras. Ia bermimpi wajah Siti muncul di cermin. Dengan darah menetes dari bibirnya, kadang Rani mengaku mendengar suara perempuan berzikir di kamar mandi. Suara lembut, namun penuh duka. Ketika Arman memeriksa, kamar itu kosong, tapi udara di dalamnya sangat dingin dan berbau melati. Semakin lama, gangguan itu menjadi nyata. Piring pecah sendiri, lampu berayun tanpa sebab, dan langkah kaki terdengar dari lantai atas. Padahal mereka berdua sedang di ruang tamu. Suatu malam saat Rani sedang tidur, Arman terbangun karena mendengar suara lirih dari arah dapur. Ia berjalan perlahan, menyalakan lampu senter dari ponselnya. Di sana di meja makan, tampak segelas air putih dengan sehelai rambut panjang terapung di permukaannya. Rambut hitam yang mirip milik Siti. Arman menjatuhkan gelas itu. Air tumpah membasahi lantai. Saat ia membungkuk untuk membersihkan, tiba-tiba dari arah belakang terdengar bisikan lembut, nyaris menyentuh telinganya. "Mas, kamu masih suka air yang aku buat?"
Arman berbalik dengan cepat, tak ada siapa pun di sana. Tapi bau melati makin kuat, seolah memenuhi seluruh ruang dapur. Ia menatap ke lantai dan darah dingin mengalir di tubuhnya. Saat menyadari bekas tapak kaki basah menuntunnya menuju kamar mandi, keesokan paginya, Rani mendapati Arman duduk di ruang tamu dengan wajah pucat dan mata sembab. Ia tak banyak bicara, hanya menatap kosong ke arah dinding. Dia datang tadi malam, bisiknya pelan. Rani yang mendengar itu langsung menutup telinga, menangis lalu berlari ke kamarnya. Namun ketenangan tak berpihak pada siapapun di rumah itu. Rani mulai sering kerasukan kadang saat malam tiba. Ia tiba-tiba duduk tegak di tempat tidur dan berbicara dengan suara berbeda. Lembut, serak namun familiar. Arman, kau janjikan aku surga, tapi kau beri aku maut. Arman akan menepuk pipinya, mencoba menyadarkan, tapi mata Rani berubah, kosong, lalu meneteskan air mata darah. Ia tersenyum getir dan berbisik, kau pikir aku pergi begitu saja, Mas? Ketika sadar, Rani selalu menangis tanpa tahu apa yang ia katakan. Ia mulai takut melihat cermin, takut mandi sendirian, bahkan takut tidur. Arman yang dulu tampak gagah kini tampak hancur. Lingkar matanya hitam, tubuhnya kurus dan pikirannya mulai kabur. Beberapa malam kemudian, mereka bertengkar hebat. Rani menuduh Arman membawa kutukan itu ke rumah mereka. Semua ini salah kamu. Kalau saja kamu tidak membunuhnya, dia tidak akan datang. Arman membentak balik, kau yang membunuhnya. Kau yang mendorong dia, Rani. Jangan seret aku dalam nerakamu. Rani menjerit, melempar bingkai foto mereka hingga pecah. Tapi sesaat setelah itu, keduanya terdiam karena mendengar suara yang sama. Suara langkah kaki dari lantai atas, pelan teratur, seolah seseorang sedang berjalan di sana. Mereka saling pandang, tak ada yang berani bicara. Arman akhirnya memberanikan diri naik, langkahnya gemetar. Ketika tiba di ujung tangga, ia melihat pintu kamar utama terbuka perlahan. Meski sebelumnya ia yakin sudah dikunci, dari celah pintu tampak sosok perempuan berjilbab putih duduk di ujung ranjang. Rambutnya basah, meneteskan air ke lantai. Wajahnya pucat pasi dengan senyum datar yang menyayat hati. Itu Siti. Tidak, ini tidak mungkin. Ain Arman bergumam lirih. Tubuhnya kaku seperti membatu. Siti menatapnya lembut, seperti dulu ketika mereka masih hidup bersama. Tapi suaranya kali ini dingin dan menembus tulang, Mas. Aku hanya ingin kau merasakan yang kurasakan. Arman mencoba mundur, tapi tubuhnya seolah dikunci di tempat. Siti berdiri, melangkah mendekat perlahan. Setiap langkahnya meninggalkan noda air di lantai. Ketika ia sudah di depan Arman, perempuan itu menyentuh pipinya dengan tangan yang dingin seperti es. Kau tahu rasanya berdarah sambil menunggu seseorang menolongmu. Arman terisak, air matanya jatuh. Maafkan aku, Siti. Aku takut, aku menyesal. Namun sebelum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Siti menempelkan telapak tangannya di dada Arman. Seketika napasnya tertahan. Ia jatuh terduduk, menggigil lalu pingsan. Saat sadar, ia berada di ruang tamu dengan Rani yang menangis di sampingnya, tapi sesuatu telah berubah. Sejak malam itu, Arman mulai melihat bayangan Siti di setiap cermin. Di setiap pantulan air, bahkan di mata Rani sendiri. Rani pun tak luput. Setiap kali ia berdandan, sosok Siti akan muncul di belakangnya, berdiri diam, menatapnya melalui pantulan kaca. Suara azan pun kini tak lagi menenangkan. Sebaliknya, setiap kali azan berkumandang, mereka berdua mendengar tangisan lirih dari arah kamar mandi, seperti ada seseorang yang disucikan untuk dimakamkan. Hari berganti hari, rumah itu tak lagi menjadi tempat tinggal. Ia berubah menjadi penjara gaib, di mana keduanya hidup dalam teror tanpa akhir. Rani mulai kehilangan kewarasannya, sering berbicara sendiri, tertawa lalu menangis. Arman semakin linglung, setiap malam dihantui mimpi, melihat dirinya menyeret tubuh Siti yang berlumuran darah. Dan pada suatu malam Jumat, aroma melati memenuhi seluruh rumah tanpa sebab. Rani yang tengah tidur di kamar, terbangun karena mendengar suara lembut memanggil namanya. Ia menoleh, dan di ujung tempat tidur duduklah Siti, dengan wajah penuh darah, senyum tipis dan mata merah menyala. Sekarang, giliranmu merasakan malam kematianku. Rani berteriak sekeras-kerasnya, namun suaranya seolah lenyap di telan udara. Lampu padam. Arman berlari dari ruang tamu, tapi pintu kamar terkunci rapat. Dari dalam,
hanya terdengar suara benda pecah dan teriakan Rani yang terputus tiba-tiba ketika Arman akhirnya berhasil mendobrak pintu. Yang ia temukan hanyalah kamar berantakan, cermin retak, dan genangan air bercampur darah di lantai. Aroma melati semakin pekat. Di tengah genangan itu, tertulis samar dengan darah, "Kau belum selesai." Arman, dan malam itu, untuk pertama kalinya, Arman benar-benar menyadari kutukan rumah tangga berdarah itu belum berakhir. Aroma melati masih menempel di setiap sudut kamar itu. Tajam, menusuk, dan anehnya tidak pudar meski jendela sudah dibuka lebar. Warga berkerumun di depan rumah mewah milik Arman dan Rani, berbisik-bisik dengan wajah pucat ketakutan. Suara sirine ambulans meraung dari kejauhan, tapi suasana tetap terasa sunyi dan mencekam. Di dalam kamar, 2 jasad tergeletak dengan kondisi mengenaskan. Arman tergantung di dekat jendela, sementara Rani terbaring di lantai kamar mandi, dengan kepala pecah menabrak wastafel. Darahnya mengalir membentuk genangan hitam pekat. Semalam, tetangga mendengar jeritan panjang di tengah malam, diikuti bunyi kaca pecah dan pintu dibanting. Namun saat mereka mengetuk tak ada jawaban. Hanya samar terdengar suara perempuan melantunkan solawat dengan nada sedih seperti dari dunia lain. Baru pagi harinya, mereka mendobrak pintu dan menemukan pemandangan yang tak akan pernah mereka lupakan. Tubuh Rani kaku, wajahnya pucat keunguan, dan di bibirnya masih ada bekas darah. Anehnya, di lehernya tampak bekas tangan, seperti dicekik seseorang. Tapi setelah diselidiki, hanya ada jejak Arman di rumah itu. Tak ada orang lain. Polisi dibuat kebingungan, karena dari catatan forensik, Arman diperkirakan sudah tewas lebih dulu, sekitar 2 jam sebelum Rani, seolah ada kekuatan lain yang melanjutkan pekerjaannya. Di ruang tamu, foto pernikahan mereka terjatuh, dan bingkainya pecah. Dari antara pecahan kaca itu, tampak wajah Rani dan Arman tersenyum kaku. Namun di belakang mereka, tepat di tengah pantulan cermin pelaminan, ada sosok samar seorang wanita berjilbab putih dengan mata merah menyala. Itu adalah Siti Ustaz Rahman, tokoh agama yang datang membantu prosesi pemakaman. Hanya menggeleng lirih, "Kalian bermain dengan dosa, dan Allah menurunkan balasannya melalui jalan yang tidak kalian sangka," katanya pelan sambil menaburkan tanah ke atas pusara Arman. Wajahnya tegang, namun penuh iba. Ia tahu kisah mereka, perselingkuhan, pengkhianatan, dan darah yang ditumpahkan karena nafsu duniawi. Pemakaman Rani dan Arman dilakukan berdampingan, tapi anehnya, tanah pusara mereka selalu terasa lebih dingin daripada yang lain. Setiap kali bunga tabur diletakkan di atas makam Rani, kelopak-kelopaknya langsung layu dalam hitungan menit. Orang-orang percaya itu pertanda arwah Siti menolak mereka berada di sisi yang sama. Beberapa hari kemudian, rumah megah yang dulu menjadi kebanggaan pasangan itu dikosongkan. Tak ada yang berani menempatinya. Setiap malam, warga sekitar mendengar suara tangis perempuan dari lantai 2, disertai aroma melati yang menyengat. Kadang, jendela kamar Rani terlihat terbuka sendiri, dan tirai putihnya berkibar pelan meski tak ada angin. Namun kisah ini belum benar-benar berakhir. 1 minggu setelah tragedi itu, Bima Mat, fotografer yang dulu mengabadikan momen resepsi pernikahan mereka, datang ke studionya untuk mencetak ulang foto-foto pelanggan. Ia nyaris melupakan proyek itu, sampai menemukan folder bertuliskan pernikahan Arman dan Rani. Rasa penasaran membuatnya membuka kembali file itu, ingin tahu apa yang terjadi dengan foto yang dulu membuatnya takut. Ketika hasil cetakan pertama keluar dari mesin printer, Bima membeku. Dalam salah satu foto, terlihat suasana pesta dengan para tamu yang tertawa. Lampu gantung berkilauan, dan di tengah pelaminan Rani serta Arman berpose bahagia, tapi di sudut kanan foto, di antara bayangan tamu, ada sosok wanita berjilbab putih tersenyum samar, Siti. Wajahnya terlihat lebih damai kali ini. Matanya tidak lagi merah, dan di bibirnya tersungging senyum halus seolah berkata, "Aku sudah selesai." Bima merinding hebat. Ia mencoba mencetak ulang, tapi hasilnya selalu sama. Siti tetap muncul hanya di foto terakhir, ketika pesta sudah bubar dan gedung tampak kosong. Terlihat satu detail aneh. Bunga melati berjatuhan dari langit-langit, seolah ada yang menaburkannya dari alam lain. Kabar tentang tragedi Arman dan Rani menyebar luas. Media lokal menulisnya sebagai peristiwa gila rumah tangga.
Dua sejoli yang mati mengenaskan tanpa penyebab pasti. Namun di antara warga, mereka menyebutnya kutukan istri pertama. Orang tua sering memperingatkan anak gadisnya, jangan ganggu rumah tangga orang karena arwah yang tersakiti tidak tidur sebelum menuntut balas. Ustaz Rahman sempat mengadakan doa bersama di rumah itu, berharap gangguan berhenti. Tapi malam setelah pengajian, seorang jamaah yang tertinggal melihat hal yang mengerikan di ruang tamu. Di bawah cahaya redup lampu gantung, tampak sosok wanita berjilbab putih. Berdiri menghadap cermin besar, ia tersenyum, lalu perlahan menghilang meninggalkan setangkai bunga melati di lantai. Setelah kejadian itu, rumah Arman benar-benar ditinggalkan. Rumput tumbuh liar, cat dinding mulai mengelupas, dan setiap kali hujan turun, terdengar seperti suara tangisan samar dari arah dalam. Warga menyebut rumah itu rumah melati berdarah. Bertahun-tahun kemudian, foto-foto karya Bima menjadi bahan pameran bertema tragedi nyata. Dalam salah satu bingkai, terpajang foto Siti tersenyum di antara bayangan para tamu. Di bawahnya tertulis keterangan kecil. Keadilan mungkin datang terlambat, tapi arwah yang tersakiti akan selalu menemukan jalannya. Saat pameran hampir ditutup, seorang pengunjung berhenti di depan foto itu cukup lama. Ia seorang wanita muda, mengenakan jilbab putih dan membawa setangkai bunga melati. Ia menatap foto itu dengan tatapan teduh. Kemudian berbisik pelan, "Terima kasih." Ketika penjaga datang untuk menyapa, wanita itu sudah lenyap. Di tempatnya berdiri, tersisa hanya aroma melati yang menenangkan. Dan malam itu, di seluruh kawasan sekitar rumah Arman, aroma melati yang dulu menandakan kematian, untuk pertama kalinya terasa damai. Seolah arwah Siti benar-benar telah pergi, meninggalkan dunia yang dulu mengkhianatinya. Setelah memastikan bahwa keadilan telah ditegakkan,